Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Zakira dengan NPM B1A022195. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tindak pidana lingkungan. Baik, tindak pidana lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan ini tidak hanya merugikan aspek ekologis, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan manusia, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana lingkungan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa kita kenal dengan UU PPLH. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kegiatan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya pengaturan ini, negara menegaskan bahwa setiap orang, badan usaha, maupun lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga dan melindungi lingkungan dari segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Next slide. Definisi dan karakteristik. Secara konseptual, tindak pidana lingkungan dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, yang secara melawan hukum mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan ini dapat terjadi akibat pelanggaran terhadap standar atau baku mutu lingkungan, seperti baku mutu air, udara, dan tanah, maupun kriteria baku kerusakan lingkungan. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana lingkungan dapat berbentuk delik material dan delik formil. Delik material terjadi apabila akibat berupa pencemaran atau kerusakan benar-benar telah muncul, sedangkan delik formil sudah dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang dilakukan, meskipun akibatnya belum terjadi. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan, di mana pencegahan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan penanggulangan setelah kerusakan terjadi. Lanjut, jenis-jenis tindak pidana lingkungan. Menurut ketentuan UU PPLH, terdapat sedikitnya 19 jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut mencakup berbagai aspek kegiatan manusia yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, antara lain melampaui baku mutu udara, air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan, melanggar baku mutu air limbah, emisi, atau tingkat gangguan, melakukan pelepasan produk rekayasa genetik tanpa izin, serta melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa kita kenal dengan B3 tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, tindakan seperti melakukan dumping limbah tanpa izin, memasukkan limbah B3 dari luar negeri ke wilayah Indonesia, melakukan pembakaran lahan, atau melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan juga termasuk dalam kategori tindak pidana lingkungan. Bahkan, perbuatan administratif seperti menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL tanpa sertifikat berkompetensi yang sah, memberikan informasi palsu terkait pengawasan lingkungan, atau menghalang-halangi tugas pejabat pengawas lingkungan hidup juga diancam dengan pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya menitik beratkan pada akibat pencemaran, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prosedur dan tanggung jawab administratif yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, sanksi dan hukuman. Untuk memberikan efek jerah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, UU PPLH menetapkan sanksi yang cukup berat bagi para pelaku tindak pidana lingkungan. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara dan denda dengan besaran yang disesuaikan dengan berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pelanggaran, hukum dapat menjatuhkan pidana penjara antara 3 sampai 10 tahun serta denda sebesar 3 hingga 10 miliar rupiah. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka atau bahaya terhadap kesehatan manusia, maka ancaman pidana meningkat hingga 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Jika tindakan menimbulkan luka berat atau bahkan kematian, hukuman dapat mencapai 15 tahun penjara dengan denda maksimal 15 miliar rupiah. Sementara itu, bagi pelaku yang melakukan tindak pidana lingkungan karena kelalaian, tetap diberlakukan sanksi pidana meskipun dalam kadar yang lebih ringan. Pemberlakuan sanksi yang tegas ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan ekologis dan melindungi kepentingan publik dari dampak negatif kegiatan yang tidak ramah lingkungan.
Selanjutnya, tujuan dan urgensi materi tindak pidana lingkungan. Materi tindak pidana lingkungan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merusak ekosistem. Hukum lingkungan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mendorong kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana lingkungan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan keberlanjutan atau biasa kita kenal dengan sustainable development, yakni pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga keseimbangan ekologis dan sosial. Penerapan sanksi pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jerah bagi individu maupun korporasi yang cenderung mengabaikan tanggung jawab lingkungan demi kepentingan ekonomi semata. Lebih jauh lagi, tegakkan hukum lingkungan juga menjadi wujud nyata dari pelaksanaan hak konstitusional masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, hukum pidana lingkungan hidup tidak sekedar bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan dan integrasi yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap kelangsungan hidup. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, tindak pidana lingkungan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma hukum lingkungan dan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang tegas mengenai jenis pelanggaran, sanksi, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Dengan penerapan hukum yang konsisten dan penegakan yang adil, diharapkan dapat terciptanya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa lingkungan hidup Indonesia tetap terjaga kelestariannya demi kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.